Aksi nyata 4. Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Gunung 3, Kecamatan Ulubulu, Kabupaten Tanggamus. Bersama fasilitator hebat Ibu Utami SPD dan pengajar praktek Bapak Ariansa SPD. Pada modul 1.4 ini, saya akan memaparkan serta menerapkan budaya positif di sekolah. Pertama, konsep inti budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, miskonsepsi tentang teori kontrol. 1. Ilmu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang empat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon yang terdiri dari realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya. 6. Saya bisa mengontrol orang lain. 7. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. 8. Model berpikir menang kalah. 2. Teori kontrol. 1. Realitas kebutuhan kita berbeda. 2. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 6. Semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 8. Model berpikir menang kalah. 5. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang ke-87, nilai-nilai kebajikan. Pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Prima Yes atau PYP. Kemudian, keterampilan hidup. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan yang kebutuhan akan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Nah, 8, motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5, posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan kelima, manajer. 6, segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, modul 1.4 tentang budaya positif ini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan teman sejawat. Ini praktek. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah, rahmah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriring salam, marilah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta stafnya, di sini izinkan saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Saya perkenalkan, saya Siti Aisyah SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, yang pertama, konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan dari paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah, rahmah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriring salam, marilah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta stafnya, di sini izinkan saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif.
Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, yang pertama, konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan dari paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif